Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan hasil peta dari beberapa operasi transformasi yang terkait dengan matriks pada poin A sampai E. Namun sebelumnya, karena di sini terkait transformasi dengan matriks, maka kita perlu ingat terlebih dahulu secara umum jika suatu titik ditransformasikan dengan diberikan matriks transformasinya. Misalkan secara umum matriks transformasinya adalah matriks yang entry-entry-nya A, B, C, serta D seperti ini, dan titiknya secara umum adalah X, Y, maka hasil perkalian dari dua buah matriksnya ini menunjukkan peta atau bayangan dari titik X, Y-nya yang di sini kita simbolkan dengan X-aksen serta Y-aksen. Lalu untuk perkalian dua buah matriksnya, kita perlu ingat cara mengalikannya, karena yang di matriks ini terdiri dari dua baris dan dua kolom, maka ukurannya kita tuliskan 2 dikali 2. Sedangkan yang di sini terdiri dari dua baris dan satu kolom, maka ukurannya 2 dikali 1. Sehingga hasil perkalian matriksnya adalah matriks yang berukuran 2 dikali 1. Yang mana hasil kalinya berarti untuk yang baris pertama, kolom pertama diperoleh dari baris pertama yang ini dan kolom pertama yang ini, maka kita akan punya A dikali X ditambah B dikali Y. Sedangkan baris yang kedua, kolom pertama diperoleh dari baris kedua ini dan kolom pertama ini, maka kita akan peroleh C dikali X ditambah D dikali Y seperti ini. Sekarang kita lihat dari yang A terlebih dahulu, kita akan menentukan peta atau bayangan dari titik 3,7 yang ditransformasikan dengan matriks seperti ini. Dengan kita pandang berarti ini adalah matriks transformasinya yang menggantikan matriks ini. Selain itu, berarti kita pandang 3,7 adalah titiknya, yaitu X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 7. Maka kita ganti di sini X-nya 3 dan di sini Y-nya 7, dan kita cari hasil perkaliannya ini. Nah, untuk hasil perkaliannya kita gunakan konsep seperti ini, maka kita akan dapatkan ini sama dengan matriks yang entry-nya kita punya di sini min 7 dan di sini adalah 3. Karena berdasarkan konsep di sini berarti bisa kita peroleh peta dari 3,7-nya. Kita akan punya koordinat petanya adalah min 7,3 seperti ini. Selanjutnya untuk yang B, kita akan menentukan peta atau bayangan dari parabola yang diberikan dengan matriks transformasinya seperti ini. Kita ketahui bahwa setiap titik pada parabolanya ditransformasikan dengan transformasi yang sama. Dengan kita pandang untuk titik X, Y, petanya adalah X-aksen, Y-aksen. Nah, kita cari bentuk X-aksen, Y-aksennya berdasarkan rumus yang kita punya di sini, dengan kita gantikan matriks transformasinya sesuai matriks ini. Sehingga kita akan peroleh hasil kalinya ini adalah matriks yang entry-nya di sini min Y, dan di sini kita akan punya adalah X. Nah, karena ini adalah bentuk X-aksen serta di sini Y-aksen, maka dapat kita katakan berarti untuk X-aksennya ini sama dengan min Y, dan untuk Y-aksennya berarti sama dengan X. Atau kalau kita kalikan kedua ruasnya ini sama-sama dengan min 1, maka bisa kita peroleh juga bahwa min X-aksennya sama dengan Y. Untuk memperoleh peta atau bayangan dari parabolanya, kita substitusikan bentuk yang Y-nya sama dengan min X-aksen serta X-nya sama dengan Y-aksen ke persamaan parabolanya. Berarti pada X-nya kita ganti dengan Y-aksen dan pada Y-nya kita ganti dengan min X-aksen. Sehingga bisa kita tuliskan 3Y-aksen kuadrat, kemudian di sini ditambah 2X-aksen ditambah 5 sama dengan 0. Yang mana sebenarnya kita peroleh di sini bentuk persamaan kurva, namun pada umumnya pada persamaan kurva dituliskan dalam variabel X serta Y, bukan X-aksen serta Y-aksen. Maka agar penulisannya secara umum, di sini untuk X-aksennya kita tuliskan sebagai X, sebab X-aksen menyatakan bayangan dari X-nya, dan untuk Y-aksennya kita tuliskan sebagai Y, sebab Y-aksen menyatakan
bayangan dari Y-nya. Sehingga bisa kita simpulkan peta atau bayangan dari parabolanya adalah 3Y kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk peta dari segitiga ABC dengan transformasi matriks yang diberikan, yang mana kita ketahui pada segitiga ABC-nya berarti setiap titik pada segitiganya ditransformasikan dengan transformasi yang sama. Yang mana bayangan dari segitiga ABC-nya bisa kita peroleh berdasarkan bayangan dari masing-masing titik sudut pada segitiga ABC-nya, yaitu di sini titik A, B, serta C. Kalau kita misalkan titik A ditransformasikan dengan kita peroleh bayangannya atau petanya adalah A aksen, kalau titik B adalah B aksen, kalau titik C petanya adalah C aksen, maka untuk segitiga ABC, untuk hasil petanya atau bayangannya berarti diperoleh berdasarkan segitiga A aksen, B aksen, serta C aksen. Berarti di sini kita akan menentukan bagaimanakah bentuk koordinat A aksen, B aksen, dan C aksennya masing-masing. Nah, karena matriks transformasinya seperti ini, kita ketahui terlebih dahulu untuk bentuk 1 per akar 2, ini bisa kita rasionalkan dengan cara pada penyebutnya ini kita kalikan dengan akar 2, sebab akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2 itu sendiri. Nah, kalau penyebut dikali akar 2, maka pembilang dikali akar 2, maka kita peroleh berarti ini akan sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 adalah 2 dikali akar 2 seperti ini. Berarti penulisan 1 per akar 2-nya bisa kita jadikan masing-masing 1 per 2 akar 2. Sekarang kita lihat untuk titik A terlebih dahulu berarti pada X-nya kita ganti 0 dan pada Y-nya kita ganti 2. Lalu hasil perkalian matriksnya kita peroleh seperti ini, maka kita dapatkan hasilnya ini sama saja dengan di sini kita punya min akar 2 dan di sini kita punya akar 2. Sehingga kita akan peroleh titik A aksennya adalah min akar 2, akar 2. Lalu untuk titik B berarti X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah min 1 sehingga kita tuliskan seperti ini. Untuk titik B aksen, kita akan peroleh dari hasil perkalian dua buah matriksnya, koordinatnya seperti ini. Lalu untuk titik C, kita peroleh berdasarkan perkalian matriks seperti ini. Kita akan peroleh inilah koordinat dari titik C aksennya. Jadi bisa kita simpulkan peta atau bayangan dari segitiga ABC-nya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinatnya masing-masing seperti ini. Lalu untuk yang D mengenai garis yang ditransformasikan oleh matriks transformasi seperti ini, berarti setiap titik pada garisnya ini ditransformasikan dengan transformasi yang sama. Kita misalkan hasil petanya adalah X aksen, Y aksen. Berarti kita kalikan kedua bentuk matriks yang seperti ini, maka kita akan dapatkan hasilnya di sini 3X dan di sini 3Y, yang mana berarti 3X adalah bentuk dari X aksen dan 3Y adalah Y aksennya. Kalau kedua ruasnya masing-masing kita bagi 3, maka kita akan peroleh bentuk X dan Y-nya seperti ini. Sehingga kita substitusikan masing-masing bentuk X dan Y-nya ke persamaan garisnya. Sehingga kita akan peroleh 1 per 3 X aksen dikurang 2 per 3 Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Yang mana pada penulisan persamaan garisnya berarti X aksennya kita tuliskan sebagai X dan Y aksennya sebagai Y. Sehingga kita akan peroleh garis seperti ini, yang mana bisa kita jadikan bentuk pecahannya menjadi bentuk bilangan bulat dengan cara, karena di sini penyebutnya sama-sama 3, berarti kedua ruas sama-sama kita kalikan 3, kita akan peroleh 1 dikali X adalah X, dikurang di sini 2Y, ditambah 9 sama dengan 0. Jadi peta dari garisnya ini adalah X dikurang 2Y ditambah 9 sama dengan 0. Terakhir untuk yang E, untuk kurva yang diberikan akan ditransformasikan dengan matriks transformasi yang seperti ini.
Konsepnya sama seperti sebelumnya, untuk setiap titik pada kurvanya ini ditransformasikan dengan transformasi yang sama. Jadi, kita bisa misalkan titiknya adalah X, Y, dan petanya atau bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Kita akan peroleh hasil perkalian matriks transformasi dengan matriks X serta Y-nya, kita peroleh hasilnya seperti ini. Berarti X aksennya adalah X ditambah 2Y dan Y aksennya adalah Y. Yang mana kita sudah punya bentuk Y, berarti kita membutuhkan bentuk dari X-nya. Nah, kalau kita pindahkan 2Y ke ruas kiri, lalu karena Y-nya di sini adalah Y aksen, maka kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan X aksen dikurang 2Y aksen. Kita substitusikan masing-masing X dan Y-nya ke persamaan kurvanya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini, yang mana di sini kita punya sebenarnya X aksen dikurang 2Y aksennya dikalikan sebanyak 3 kali, di sini dikalikan sebanyak 2 kali, dan di sini dikalikan 1 kali saja, maka sebenarnya bisa kita keluarkan X aksen dikurang 2Y aksennya keluar kurung. Sehingga di dalam kurungnya berarti di sini tinggal X aksen dikurang 2Y aksennya dikalikan sebanyak 2 kali jadi pangkat 2. Lalu di sini tinggal dikalikan sekali saja berarti pangkat 1. Dan di sini berarti untuk X aksen dikurang 2Y aksennya sudah dikeluarkan keluar kurung. Maka di sini tinggal 5. Lalu bentuk kuadratnya ini bisa kita jabarkan menggunakan bentuk kuadrat yang seperti ini. Lalu hasil penjabarannya kita akan peroleh seperti ini, dan di sini 2-nya kita kalikan satu per satu ke dalam kurung. Sehingga kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Lalu kita kalikan satu per satu X aksennya ke bentuk ini, dan min 2Y aksennya ke bentuk ini. Kita akan peroleh hasilnya jadi seperti ini, yang mana penulisan X aksennya kita tuliskan sebagai X dan Y aksennya sebagai Y. Berarti kita peroleh inilah peta dari kurva yang diberikan. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.